Halo guys, welcome back to my channel. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan turn on the notification biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Hari ini aku mau bahas sebuah kasus yang lagi viral banget di negara tetangga kita, yaitu Philippines. Yaitu kasus kematiannya atau meninggalnya seorang pramugari cantik yang bekerja di Philippines Airlines, ditemukan tewas di sebuah hotel saat merayakan tahun baru 2021. Jadi kasus ini baru-baru banget, belum terlalu lama. Kasus ini sekitar 1 mingguan dan itu lagi viral banget di media sosial karena adanya kejanggalan-kejanggalan kematiannya Christine Angelica Dasera. Sebelum kita mau bahas kronologi lengkapnya, kita mau bahas dulu background singkat dari seorang pramugari cantik ini. Dia bernama Christine Angelica Dasera, 23 tahun dan dia berasal dari kota Santos. Dia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dan dia mendapatkan gelar komunikasi dengan predikat cum laude di University Philippines Mindanao di Davao City. Dan dia itu bukan cuma cantik, tapi dia juga anak yang pintar. Dia bisa mendapatkan predikat cum laude di universitasnya. Dan dia berprofesi sebagai pramugari di sebuah maskapai, yaitu Philippines Airlines. Sebelum menjadi pramugari, dia itu gemar atau suka dance, dunia permodelan. Dia suka menjadi model dan dia itu pernah menjadi finalis pada tahun 2019 di Davao City. Nah, pada tahun 2019 dia memutuskan untuk pindah ke Manila. Jadi Manila itu ibu kotanya negara Philippines. Dan dia memutuskan untuk pindah untuk menjadi seorang pramugari. Jadi ngomong-ngomong, dia pengen jadi pramugari karena dia ingin membawa keluarganya untuk keliling dunia. Kronologi lengkap kematian Christine Angelica Dasera. Pada tanggal 31 Desember 2020, Christine check-in di sebuah hotel bersama 3 temannya, yaitu di Hotel City Garden Hotel di Makati, Filipina. Jadi awalnya itu dia cuma check-in bertiga di kamar 2209 dan temennya itu bernama Romel Garrido dan yang kedua yaitu Gregorio Angelo Rafael de Guzman dan yang ketiga John Reyes de la Serna. Pada awalnya jadi mereka itu cuma check-in bertiga. Jadi dari 3 temennya Christine yang ini punya teman lagi tuh. Jadi temannya lagi itu sekitar 7 atau 8 orang ikut juga check-in di hotel yang sama untuk merayakan tahun baru, tapi mereka itu check-innya di kamar 2207 dan Christine check-innya di 2209. Jadi mereka itu berpindah-pindah tempat untuk merayakan tahun baru dari kamar 2207 ke kamar 2209 dan seterusnya, dan mereka bertukar tempat seperti itu merayakan tahun baru. 1 Januari 2021 pukul 12 hingga 12.30, Christine dan teman-temannya yang sebanyak 11 cowok dan mereka itu merayakan tahun baru bersama, dan mereka itu pesta, minum-minum, ngobrol, dan mereka itu kelihatan bersenang-senang merayakan tahun baru bersama. Namun pada pukul 12.30 malam hari, Christine itu sempat nelpon ibunya dan dia itu bilang, "Mah, aku lagi merayakan tahun baru bersama teman-teman aku." Dan dia juga bilang dia merayakan tahun baru bersama rekan kerjanya di sebuah hotel, dan mamanya itu gak mikir yang aneh-aneh karena tahu dia itu lagi merayakan tahun baru bersama teman-temannya gitu. Jadi gak sempet tuh mikir-mikir yang aneh-aneh kayak gitu. Pada jam 2:52 Christine terekam di kamera CCTV sempat berciuman dengan seorang pria yang memakai topi dan dia diidentifikasi bernama Valentin Rosales. Jadi dia itu sempat berciuman dengan Valentin Rosales pada jam 2:52. Jadi itu pada malam tahun baru Christine itu kayak pindah-pindah tempat gitu dari kamar 2209 ke 2207 sama pria yang berbeda. Nanti dari kamar 2207 ke kamar 2209 dengan pria yang berbeda. Jadi itu dia itu banyak banget temennya, jadi kayak pindah-pindah
tempat secara berkala karena mereka merayakan tahun barunya itu kayak di 2 kamar hotel gitu. Pada jam 04.13 pagi hari, Christine terekam oleh CCTV hotel. Dia itu dibawa dari kamar 2207 ke kamar 2209, dibawa oleh seorang temannya yang cowok, dan itu terakhir kalinya Christine terekam oleh kamera CCTV. Jadi dari jam 4 pagi hari sampai jam 10 hari gitu, Christine itu kayak udah nggak terekam lagi di kamera CCTV. Dan pada jam 10 pagi hari, salah satu temannya Christine, sahabatnya Christine yang bernama Romel Garrido, dia saksi pertama yang melihat Christine ditemukan di bed up. Pada Christine itu ditemukan lagi tidur gitu di sana, dan dia itu nggak ada pikiran yang aneh-aneh gitu. Jadi dia itu mengira Christine itu lagi tidur karena mereka itu semalam habis kayak minum mabuk-mabukan gitu. Kan kalau orang mabuk itu kayak suka tidur sembarangan gitu ya, jadi kiranya cuman sebatas kayak gitu. Bahkan Romel Garrido itu sempat memberi selimut kepada Christine biar dia itu nggak kedinginan. Pada sore hari setelah Romel Garrido memberikan selimut, dia itu kembali tidur. Dia tidur lagi gitu mungkin, dan dia bangun lagi dan baru sadar Christine itu masih belum bangun. Dan dia itu bingung, kok Christine kayak nggak pindah tempat atau gimana, kok dia masih tidur aja. Dan itu dia baru sadar dan melihat tubuhnya Christine kayak ada biru-biru gitu, bekas lebam gitu di tubuhnya, dan dia itu mulai panik. Dan dia itu benar-benar udah mulai panik. Dia langsung telepon temennya, kedua temennya yang lain. Kedua temennya itu langsung datang dan langsung lihat kondisi Christine pada saat itu. Jadi kondisi Christine pada saat itu badannya udah ada biru dan tubuhnya itu kayak udah pucat gitu. Dan sadar pada saat itu Christine udah mulai tidak bernapas, tapi mereka itu sadar tubuhnya Christine itu kayak masih anget gitu. Dan langsung telepon ke staf hotel, dan staf hotel itu langsung datang dan membantu, langsung memberikan pertolongan pertama, yaitu memberikan CPR atau pemberian nafas buatan. Jadi itu kayak diberi nafas buatan gitu biar Christine sadar lagi. Tapi pada saat itu tubuhnya Christine itu kayak udah pucet, udah ada biru-biru gitu, kayak udah nggak bernapas. Mereka sadar kalau tubuhnya Christine itu kayak masih anget gitu. Jadi mereka itu langsung bergegas membawa Christine ke klinik, yaitu Makati Medical Center, untuk mendapatkan pertolongan. Sesampainya di Makati Medical Center, dokter langsung bilang kalau Christine itu udah tidak bernyawa. Penyebab meninggalnya Christine itu pertama itu dokter bilang karena aneurisma, penyakit yang ditandai dengan penggelembungan pada pembuluh darah. Jadi dokter bilang penyebab kematiannya Christine itu karena aneurisma. Dan setelah itu pihak rumah sakit langsung nelpon ke pihak polisi untuk memberikan informasi bahwa Christine sudah tidak bernyawa. Setelah itu polisi langsung kayak ngecek kembali gitu ke hotel tempat Christine menginap. Polisi sempat ngecek di kamar 2207, tapi di kamar 2207 pada saat polisi ngecek dan ruangannya itu udah kosong, mereka udah pada check out gitu semuanya. Pada 2 Januari 2021 pada pukul 9, otopsi mulai dilakukan pada jenazah Christine. Jadi hasil otopsinya itu penyebab meninggalnya Christine itu karena aneurisma, dan tapi hasil otopsinya itu ada ditemukan kayak memar-memar gitu, dan memarnya itu banyak di bagian tubuhnya Christine. Dan memarnya itu ada di bagian tangan kanan, memar di paha kanan, memar di lutut, memar di pergelangan kaki, dan bahkan ada memar di kaki kanan. Jadi ini penyebab yang bikin viral, kenapa bisa ada banyak memar-memar gitu di tubuhnya Christine. Meninggalnya Christine secara tiba-tiba timbullah banyak spekulasi dan pendapat dari banyak orang tentang penyebab meninggalnya Christine pada saat merayakan tahun baru. Nah, aku mau jelasin beberapa spekulasi, tapi aku juga belum tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kayak masih praduga aja, kayak masih duga-dugaan orang aja, karena
penyebab kematiannya Christine itu masih dalam proses penyelidikan pihak polisi. Aku mau memberikan fakta-fakta yang terjadi pada malam itu. Jadi faktanya itu di hotel faktanya itu ada banyak 11 cowok yang merayakan tahun baru bersama Christine di hotel tersebut. Mereka merayakan party-party, mereka bersenang-senang bersama merayakan tahun baru. Salah satu dugaan yang dikemukakan oleh pihak polisi bahwa Christine itu diperkosa secara bergilir oleh sebanyak 11 pria pada perayaan malam tahun baru. Dan ada juga penyebab lainnya, yaitu karena penyakit aneurisma yang sebelumnya aku bilang. Aneurisma itu penggelembungan pembuluh darah aorta. Jadi spekulasinya itu, pertama, si Christine itu diperkosa secara bergilir oleh teman-temannya 11 pria. Jadi emang Christine itu lebih memiliki banyak teman pria dibandingkan cewek, makanya dia merayakan tahun barunya itu semuanya itu cowok, dan Christine pada malam itu sendirian. Makanya banyak timbullah spekulasi bahwa Christine itu diperkosa secara bergilir oleh 11 pria pada merayakan tahun baru. Dan spekulasi kedua yaitu yang aku bilang tadi sebelumnya, karena penyakit aneurisma. Aneurisma yaitu penyakit yang ditandai dengan penggelembungan pada pembuluh darah aorta. Kenapa polisi bisa bilang kalau Christine itu diperkosa secara bergilir oleh teman-temannya? Temukan adanya fakta bahwa ada jejak air sperma di arah alat kelaminnya Christine. Makanya polisi bisa bilang begitu karena ditemukan adanya air sperma di alat kelamin Christine. Pihak keluarganya Christine merasa ada yang janggal atas kematiannya Christine. Jadi sebelumnya dokter atau pihak polisi bilang ada penyebab penyakit aneurisma, tapi warganya itu kayak nggak percaya gitu, karena sebelumnya Christine masih terlihat baik-baik aja, dia masih kelihatan sehat gitu. Bahkan pada jam 12.30 Christine sempat menelpon ibunya bahwa dia sedang di hotel merayakan tahun baru bersama temannya. Jadi orang tuanya tuh kayak aneh gitu, kok bisa Christine bisa ada penyakit aneurisma dan tiba-tiba meninggal di hotel tersebut. Dan selain spekulasi kedua tersebut, jadi ada spekulasi lainnya kalau Christine itu meninggal karena penyebab aneurisma itu karena adanya penyalahgunaan obat terlarang. Jadi Christine itu kayak mengkonsumsi narkoba gitu, tapi orang tuanya menolak kalau Christine itu bukan tipe cewek yang suka menggunakan obat-obat terlarang tersebut. Tapi sekali lagi ini masih spekulasi karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan berlanjut, dan semoga kasus ini cepat menemukan fakta kematiannya Christine dan keluarganya mendapatkan keadilan atas kematian dari Christine. Dan aku mau mengucapkan duka cita atas kematiannya Christine, dan semoga Christine tenang di sisi Tuhan. Sekian dari video ini, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.